Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan berkat nikmatnya lah kita dapat melaksanakan bulan suci Ramadan ini dengan berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan tidak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita semua, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar Mutiara Hikmah Ramadan, alhamdulillah kita telah memasuki bulan yang penuh sekali dengan kebaikan, yakni bulan Ramadan. Alangkah baiknya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan selalu memperbanyak perbuatan kebaikan, memperbaiki hati, membersihkan jiwa, dan tentunya kita harus selalu menggiatkan kembali ibadah kita dan meningkatkan kadar keimanan kita tentunya sebagai seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghadiahkan kepada kita semua sebuah malam yang sangat istimewa yang Allah Subhanahu wa ta'ala belum pernah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Malam yang penuh sekali dengan keberkahan, yakni malam tersebut kita kenal sebagai Lailatul Qadar. Lalu mengapa malam Lailatul Qadar itu sebegitu istimewanya dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya? Dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran di malam yang kita sebut sebagai Al-Qadar. Dapat kita pahami bahwa dalam ayat tersebut Allah menjelaskan Lailatul Qadar ini merupakan malam di mana pada malam tersebut terjadi fenomena yang begitu besar dan berarti bagi umat Islam, khususnya bagi umat Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran secara menyeluruh dalam satu kesatuan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, untuk kemudian nantinya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, secara sedikit demi sedikit melalui perantara malaikat Jibril dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 23 tahun. Lalu banyak sekali pertanyaan yang muncul. Lalu bagaimana dan kapan waktunya Lailatul Qadar itu terjadi secara pasti? Mengenai hal ini sebenarnya tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan waktu pasti terjadinya malam Lailatul Qadar, karena fenomena tersebut merupakan suatu hal yang menjadi rahasianya Allah dan hanya Allah lah yang mengetahui kapan waktunya terjadi Lailatul Qadar itu. Mengenai waktu tersebut, banyak sekali ulama yang berpendapat mengenai waktu-waktu kapan terjadinya Lailatul Qadar. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitab Fathul Bari bahkan hampir lebih dari 40 pendapat para ulama yang berbeda mengenai kapan waktu pasti terjadinya Lailatul Qadar tersebut. Namun yang paling utama, Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk kepada kita semua berupa taharru Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil min ashril awakhiri min Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk kepada kita semua bahwasannya kita harus dapat meningkatkan dan memaksimalkan amalan ibadah kita di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Namun teman-teman, perlu kita catat dan kita ingat di dalam pikiran kita bahwasannya bukan berarti kita bisa lalai dan tidak memanfaatkan amalan ibadah di malam-malam lainnya selain di 10 Ramadan ini. Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya menjelaskan tidak ada malam yang lebih mulia dan lebih agung dibandingkan malam di mana Al-Quran diturunkan. Banyak sekali amalan-amalan utama yang dapat kita laksanakan dalam mengharapkan kebaikan di Lailatul Qadar. Salah satunya adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak daris Al-Quran, memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran, karena seperti dijelaskan di awal bahwasannya Al-Quran diturunkan itu bertepatan dengan terjadinya malam Lailatul Qadar.
Maka dari itu, ketika kita menghidupkan Lailatul Qadar dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, itu bermakna kita telah menghidupkan malam diturunkannya Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Selain itu, dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar imanan karena beriman kepada Allah, wahtisaban dan mengharapkan pahala di dalamnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karenanya teman-teman semuanya, pada malam Lailatul Qadar itu kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat malam, karena melaksanakan sholat malam di malam Lailatul Qadar itu bisa menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa kita semua, baik yang kecil maupun yang besar. Namun perlu kita garis bawahi juga, untuk bisa digugurkannya dosa-dosa kita harus melaksanakan taubatan nasuha. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan tersebut. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak doa-doa di malam tersebut, karena pada waktu itu merupakan waktu di mana doa-doa kita akan mudah untuk dimustajab, akan mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama berdoa untuk kebaikan kita, baik kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Kemudian dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim, Sayyidatuna Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah mengenai Lailatul Qadar. Sayyidatuna Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika aku mendapati Lailatul Qadar, maka apa yang harus aku baca?" Rasulullah menjawab, "Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf dan Engkau juga suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Semoga dengan mengamalkan doa ini kita semua dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa kita yang telah lampau, baik dosa-dosa yang kita sengaja maupun dosa-dosa yang tidak kita sengaja dan tidak kita ketahui kapan kita melakukan dosa tersebut. Cukup sekian materi Mutiara Hikmah Ramadan pada kali ini mengenai Lailatul Qadar. Semoga pembahasan yang tadi saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi saya khususnya dan juga manfaat bagi kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.